Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami Panglima Abah. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Di video kali ini kami akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh kawan-kawan. Mungkin saya ini bukan ahlinya ya, bukan masternya, atau bukan insinyur, bukan lulusan dari sekolah-sekolah yang khusus mempelajari bidang biologi ataupun kimia ya. Saya ini manusia biasa juga, cuman saya akan mencoba ya berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk mengetahui kesuburan tanah. Alangkah baiknya kita membahas dulu tentang tanah ya kawan semuanya. Yang mana tanah itu merupakan sebuah lapisan dari atmosfer kerak bumi yang berada di bagian paling luar ya. Dan menjadi bagian dari kehidupan serta habitat bagi organisme maupun mikroorganisme ya kawan semuanya. Dan peranan tanah ini sangatlah penting dan vital bagi kehidupan di muka bumi ini. Di antaranya sebagai pendukung atau penyedia unsur hara bagi tumbuh-tumbuhan. Yang mana tumbuhan itu sendiri merupakan dasar, ingat sekali lagi ya kawan, merupakan dasar dari rantai makanan. Dan tanah itu sendiri kawan semuanya merupakan titik awal dari kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Jadi tanpa tanah tumbuhan itu mungkin tidak bisa hidup ya. Memang ada ya yang hidup di air, tapi pada umumnya hidup di tanah. Dan tanpa tumbuhan, makhluk hidup itu khususnya kita sebagai manusia dan hewan-hewan herbivora yang lainnya mungkin tidak bisa hidup ya. Karena makan dari mana kalau tidak ada tumbuhan? Itu ya. Oke, kemudian berbicara tanah kawan semuanya, pada umumnya itu dibagi menjadi 4 lapisan. Di antaranya yaitu 1, lapisan tanah paling atas itu disebut dengan top soil ya, itu lapisan paling atas, top soil. Dan warnanya gelap ya kawan semuanya, warna tanahnya itu gelap. Top soil ini atau lapisan tanah paling atas ini merupakan tanah yang paling subur untuk tanaman atau tumbuhan. Yang mana di dalam tanah ini, top soil ini mengandung banyak hara ya kawan semuanya, mengandung banyak unsur hara dan humus. Jadi sangat bagus untuk tumbuhan. Untuk lapisan yang kedua yaitu lapisan tengah atau lapisan tanah tengah ya. Kami sering menyebutnya dengan lapisan tengah. Lapisan tengah ini berada di bawah top soil ya. Kalau top soil itu dari permukaan tanah ya, 30 cm ke bawah ya, itu top soil. Nah, di bawah lapisan itu, lapisan top soil itu disebut dengan lapisan tengah. Lapisan tengah ini teksturnya itu padat ya kawan, dan liat. Itu sering kita menjumpai ya tanah yang padat dan liat. Kemudian yang ketiga yaitu lapisan bawah, yaitu tepatnya berada di bawah lapisan tengah. Di dalam lapisan tengah ini yaitu berisi bebatuan yang sudah melapuk ya. Jadi di bawah lapisan tengah itu
ada lapisan bawah, yaitu berisi bebatuan yang sudah mulai melapuk ya, dan bercampur dengan tanah dari lapisan tengah itu ya, mengendap ke bawah dan bercampur dengan batu yang ada di dalam lapisan bawah tersebut. Itu yang ketiga, lapisan bawah. Kemudian yang keempat yaitu lapisan induk atau lapisan batuan induk. Di lapisan yang keempat ini, batunya itu terdiri dari batuan yang padat, dan jarang sekali menemukan akar yang nyampe ke lapisan ini ya, yang bisa menembus ke lapisan induk ini. Soalnya ini berupa batuan yang padat, yang susah ditembus dengan akar maupun air juga sekalipun susah menembus ke batuan padat ini ya. Itu berada di lapisan paling dalam itu ya, lapisan induk namanya. Itu ya, jadi tanah itu terdiri dari 4 lapisan ya. Satu lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan yang terakhir lapisan induk. Kemudian kalau berbicara tanah itu sangat panjang ya. Di situ banyak jenis tanah ya kawan semuanya. Banyak sekali jenis tanah. Di antaranya satu, tanah aluvial. Tanah aluvial ini terbentuk dari sisa-sisa lumpur ya yang mengendap, ataupun pasir yang halus ya, yang terjadi dari erosi tanah. Itu ada pasir halus itu. Terutama biasanya adanya di daerah rawa-rawa ya, atau di muara-muara sungai, atau di pinggiran-pinggiran sungai. Itu ada lumpur-lumpurnya. Nah, itu disebut dengan jenis tanah aluvial ya. Itu nomor satu. Yang kedua itu ada jenis tanah apa ya namanya, lupa lagi, andosol. Ada jenis tanah yang namanya andosol. Tanah andosol ini berwarna hitam ya kawan semuanya. Itu sebenarnya diambil dari kata bahasa Jepang ya. Andosol itu, tanah andosol itu tanah yang berwarna hitam. Biasanya tanah ini berasal dari muntahan vulkanik ya, dari gunung berapi. Itu biasanya seperti itu, tanah andosol itu ya, berwarna hitam. Yang ketiga ada tanah etinsol ya. Kemudian yang keempat itu ada jenis tanah grumosol. Nah, itu jenis-jenis tanah ya. Kalau dibahas mungkin sangat panjang sekali ya, tidak mungkin saya bahas secara detail ya. Ini secara garis besarnya saja, mungkin karena berhubung durasi yang sangat panjang ya. Jadi saya coba rangkum ya secara garis besarnya saja. Kemudian tanah ini disusun oleh beberapa komponen. Satu, udara. Kedua, ada batuan, ada humus, ada kemudian air, kemudian mineral, dan komponen lainnya yaitu mikroorganisme ya, seperti cacing gitu ya, bakteri, alga, dan sebagainya. Itu komponen penyusun tanah. Kemudian kalau kita mau membahas tanah secara terperinci, secara detail ya, tapi tidak mungkin saya jelaskan secara detail karena durasi yang panjang ya, kayak saya tadi katakan. Jadi ini akan membahas secara garis besarnya saja ya. Setiap lapisan tanah itu dibagi-bagi lagi ya kawan semuanya. Itu kan secara umum ada 4 lapisan. Nah, setiap lapisan itu dibagi-bagi lagi, yang disebut dengan horizon tanah ya.
Horizon ini kawan semuanya dibagi menjadi 6 horizon. 6 horizon ya. Satu ada horizon O. Horizon O ini dibagi lagi menjadi 2 horizon. Satu horizon O1, kemudian horizon O2. Kemudian yang satu, yang kedua ada horizon A, horizon B, horizon C, dan horizon D atau horizon R. Itu ada 6 horizon ya kawan. Oke, pembahasan kita kembali lagi ke topsoil, tanah lapisan atas, tanah yang paling subur. Di dalam topsoil ini banyak mengandung humus, yaitu pelapukan dari sisa-sisa daun, batang, maupun sisa-sisa hewan yang mati yang sudah diurai ya oleh hewan-hewan pengurai yang ada di dalam tanah. Kemudian topsoil ini berisi juga dengan beraneka ragam unsur hara. Kalau berbicara unsur hara kawan semuanya, unsur hara ini dibagi menjadi 2, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Kawan semuanya ingat ya, unsur hara makro ini merupakan unsur hara yang paling banyak, unsur hara yang paling banyak dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi kebutuhan tumbuhan akan unsur hara makro ini sangatlah tinggi ya dibanding dengan unsur hara mikro. Apa saja kawan semuanya yang termasuk dalam unsur hara makro itu? Di antaranya 1, karbon. Kalau istilah dalam tabel kimia itu atau tabel periodik itu, lambangnya itu sering kawan menemukannya huruf C ya. Huruf C itu lambang tabel periodik itu ya. Itu dilambangkan dengan huruf C ya. Itu karbon. Itu termasuk dalam unsur hara makro. Itu sangat dibutuhkan oleh tumbuhan atau tanaman. Kemudian hidrogen termasuk dalam unsur hara makro itu ya. Hidrogen dengan lambang periodiknya H ya. Sering kawan menemukan ya, itu lambang H, hidrogen. Kemudian nitrogen dengan lambang N. Selain itu oksigen lambangnya O. Kemudian ada fosfor dengan lambang periodiknya itu huruf P. Setelah itu ada kalium. Awas kawan semuanya ya, jangan tertukar. Ada kalium, ada kalsium. Kadang-kadang kita sangat kebingungan ya. Itu kita sering menemukan huruf dengan lambang K dan huruf dengan lambang CA. Kalau kalium itu ingat dengan huruf K lambangnya, berarti itu kalium. Kalau kalsium itu CA. Yang terakhir itu sulfur dengan lambang huruf S. Kemudian yang kedua unsur hara mikro. Kalau unsur hara mikro ini kawan semuanya diperlukan oleh tanaman itu sedikit. Tapi kawan semua jangan menyepelekan unsur hara mikro ini, karena unsur hara mikro ini sangatlah penting untuk tumbuhan, yaitu untuk proses pertumbuhan dan proses fisiologis tumbuhan itu sendiri ya. Di antaranya unsur hara mikro itu 1, molybdenum. Kemudian kedua, boron dengan lambang huruf B. Ya. Oke, yang ke satu tadi itu
lambang hurufnya itu molybdenum itu kalau nggak salah MO ya, kalau nggak salah itu MO ya kawan semua. Yang kedua boron, itu dengan lambang B. Kemudian ada tembaga dengan lambang periodiknya itu kalau nggak salah itu CU ya, CU itu ya. Kemudian ada besi dengan lambang FE yaitu. Kemudian ada mangan, ada seng, dan terakhir silikon. Jadi kawan semuanya, unsur hara makro maupun unsur hara mikro ini sebenarnya sudah tersedia di tanah ini ya, di dalam tanah ini. Cuman permasalahannya semua unsur hara ini terbatas ya. Terbatas, kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak ya buat tumbuhan atau tanaman kita ini ya. Jadi untuk kawan semuanya, untuk memenuhi kebutuhan unsur hara ini diperlukan pemupukan secara berkala. Itulah fungsinya pemupukan ya kawan semuanya. Jadi tolong tanaman itu dipupuk secara berkala, baik itu sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali. Yang penting kebutuhan unsur haranya itu makro maupun mikronya tercukupi. Barulah di situ kita akan menghasilkan tanaman dan tumbuhan yang bagus, yang sehat, dan hasilnya nanti diharapkan panen yang maksimal ya kawan semuanya. Mungkin untuk kesimpulan ya, tanah yang paling subur, paling bagus untuk tanaman itu 30 cm ya, kalau diukur dari lapisan terluar itu ya, disebut dengan lapisan tanah paling atas atau lapisan atas ya. Mungkin kalau dibahas secara terperinci mengenai tanah itu sangatlah panjang kawan semuanya. Berhubung saya bukan ahli kimia, bukan ahli geologi maupun ahli biologi, jadi saya takut salah gitu ya kawan semuanya. Mungkin untuk video kali ini, untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf buat para master, buat para guru semuanya, apabila ada kata-kata saya atau pembahasan saya yang tidak sesuai atau salah, mohon maaf sekali ya kawan semuanya. Mungkin ini adalah atas kebodohan saya pribadi ya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau pembahasan yang salah. Itu sebatas pengetahuan saya seperti itu. Oke kawan semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kawan semuanya, khususnya buat saya pribadi. Salam bertani, semoga sukses. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar saya lebih semangat dalam memberikan atau membuat video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.